Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Aisyah Alfmairoh dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas B semester 1. Yang saya hormati Ibu Ani Maratul Hamidah, MPDI. Ini nilai Pancasila pada masa prasejarah. Yang pertama, nilai religiusitas dan ketuhanan. Sejak zaman megalitik atau batu besar, masyarakat Nusantara telah mengenal kepercayaan terhadap roh nenek moyang atau biasa disebut animisme dan kekuatan alam atau yang bisa disebut dinamisme. Mereka menjadikan menhir, dolmen, sarkofagus, dan punden berundak sebagai media pemujaan. Walaupun konsep ketuhanan mereka belum mengenal Tuhan tunggal, sebagaimana dalam agama-agama besar, kesadaran spiritual tersebut menjadi fondasi nilai religiusitas bangsa Indonesia. Nilai ini kemudian berkembang menjadi penghormatan terhadap kebebasan beragama yang kita kenal dalam Pancasila pertama. Adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah kehidupan prasejarah juga menekankan kerjasama antara sesama anggota kelompok. Ketika berburu, mereka membagi hasil tangkapan secara adil. Saat menghadapi bahaya, mereka melindungi anggota yang lemah seperti anak-anak dan perempuan. Hal ini merupakan wujud awal dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menjadi dasar moral yang terus berkembang hingga menjadi norma kemanusiaan dalam Pancasila. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Persatuan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan prasejarah. Masyarakat sadar bahwa mereka tidak bisa bertahan hidup sendiri tanpa komunitas. Oleh karena itu, mereka membangun ikatan-ikatan sosial berdasarkan kekerabatan, kesukuan, dan wilayah. Tradisi gotong royong dalam membangun rumah, bercocok tanam, hingga mempertahankan diri dari ancaman binatang buas mencerminkan nilai persatuan Indonesia. Yang keempat adalah nilai kerakyatan dan musyawarah. Bukti kehidupan politik sederhana pada masa prasejarah dapat dilihat dari adanya kepemimpinan tribal atau kepala suku. Kepala suku tidak dipilih secara turun-temurun, melainkan berdasarkan kewibawaan, keberanian, atau kemampuan dalam memimpin kelompok. Dalam pengambilan keputusan, musyawarah sederhana dilakukan antara pemimpin dan anggota kelompok. Sistem ini menunjukkan embrio nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Walaupun masih sederhana, praktik ini menegaskan bahwa prinsip demokrasi bukanlah hal baru dalam budaya bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah nilai keadilan sosial. Kehidupan ekonomi masyarakat prasejarah bersifat komunal. Tanah dianggap milik bersama, dan hasil panen dibagi rata untuk seluruh anggota kelompok. Tidak ada dominasi yang berlebihan karena kesadaran kolektif lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Hal ini mencerminkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari nilai-nilai di atas adalah nilai-nilai Pancasila sejatinya telah mengakar sejak zaman prasejarah, meskipun dalam bentuk yang masih sederhana. Untuk religiusitas, solidaritas kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan sosial merupakan nilai-nilai universal yang muncul secara alami dalam kehidupan manusia. Proses ini menegaskan bahwa Pancasila bukanlah produk yang dibuat secara instan pada abad ke-20, melainkan hasil kristalisasi nilai yang telah hidup dalam budaya bangsa sejak ribuan tahun lalu. Kesadaran ini penting agar masyarakat Indonesia tidak memandang Pancasila hanya sebagai produk hukum, melainkan sebagai refleksi dari perjalanan panjang sejarah bangsa. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.